Aku selalu percaya bahwa kepercayaan adalah mata uang tertinggi dalam pernikahan. Namun malam itu, di balik pintu kamar yang sedikit terbuka, aku melihat suamiku menyerahkan amplop coklat berisi seluruh jatah masa depan anak kami kepada wanita dari masa lalunya. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia merasa aku tidak perlu tahu. Dan itulah luka yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Aku selalu percaya bahwa rumah tangga kami adalah sebuah gelas kristal yang sempurna, bening, mahal, dan tanpa cacat. Selama 10 tahun membangun kehidupan bersama Adit, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Adit adalah pria yang tenang, bekerja keras sebagai kepala bagian keuangan di sebuah perusahaan ternama, dan selalu mengecup keningku setiap kali ia melangkah keluar pintu rumah. Pagi itu, mentari masuk melalui celah gorden kamar kami, menyinari wajah Adit yang masih terlelap. Hari ini adalah tanggal 1, hari yang paling aku sukai. Biasanya, kami akan duduk di meja makan kayu jati kesayangan kami, membuka laptop bersama, dan menyusun anggaran bulanan. Kami memiliki satu impian besar, membeli rumah di kawasan perbukitan yang sejuk untuk masa depan putri kecil kami. Tujuannya hanya satu, yaitu kenyamanan keluarga. Mas, kopi hitammu sudah siap. Sapaku lembut saat ia terbangun. Adit tersenyum, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ada keraguan yang melintas secepat kilat sebelum ia membalas senyumanku. Kami sarapan dengan tenang, hanya suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen. Aku mulai membicarakan tentang tabungan pendidikan yang sudah mencapai 100 juta rupiah dan rencana pembayaran uang muka rumah yang tinggal menunggu waktu 2 minggu lagi. Arini, sepertinya kita harus menunda pembayaran uang muka itu, ucapnya tiba-tiba. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Jantungku berdegup 1 kali lebih kencang. Kenapa, Mas? Bukankah semua sudah kita perhitungkan dengan matang? Ia tidak menjawab dengan tegas. Ia hanya mengatakan, ada keperluan mendesak di kantor yang membutuhkan dana talangan darurat. Aku terdiam, mencoba menelan rasa pahit yang tiba-tiba muncul di tenggorokan. Logikaku berkata ada yang tidak beres, namun cintaku memaksa untuk percaya. Aku tidak tahu bahwa di balik sikap tenang itu, Adit sedang menyembunyikan sebuah rahasia yang akan menghancurkan gelas kristal kebahagiaan kami malam nanti. Ketidaktahuanku itu bertahan hingga pukul 22:30 saat sebuah notifikasi singkat muncul di layar ponsel Adit yang tertinggal di atas nakas. Aku yang baru saja selesai mencuci muka, tertegun melihat sebuah pesan masuk dari nomor tanpa nama. Bunyinya singkat, namun mampu meruntuhkan duniaku seketika. Terima kasih untuk transferan jatah bulan ini, Mas. Maaf merepotkanmu lagi. Tanganku gemetar hebat saat meraih benda pipih itu. Jatah bulan ini. Aku adalah manajer keuangan di rumah ini. Aku tahu setiap rupiah yang keluar dari rekening bersama kami. Namun, saat aku memberanikan diri membuka aplikasi perbankan di ponselnya yang sandinya masih menggunakan tanggal pernikahan, kemi pemandangan di layar itu membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Ada mutasi keluar sebesar 10 juta rupiah tepat 2 jam yang lalu. Itu adalah uang belanja bulananku, uang les biola putri kami, dan uang premi asuransi kesehatan yang seharusnya aku setorkan besok pagi. Semuanya raib dalam satu ketukan jari. Arini, sedang apa kamu dengan ponselku? Suara berat Adit di ambang pintu kamar mandi membuatku terlonjak. Ia berdiri di sana, hanya berbalut handuk, dengan tatapan yang berubah menjadi tajam dan defensif. Tidak ada lagi kelembutan yang kulihat tadi pagi. Ruangan yang hangat itu mendadak terasa sedingin es.
Siapa yang kamu kirimi uang 10 juta ini, Mas? Ini uang sekolah anak kita. Suaraku bergetar, menahan sesak yang menghimpit dada. Adit melangkah maju, merebut ponsel itu dengan kasar. Wajahnya memerah, bukan karena malu, melainkan karena marah, karena privasinya terusik. Ia menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang menandakan bahwa sandiwara 1 dekade ini mungkin akan segera berakhir dengan sebuah pengakuan yang menyakitkan. Namun, alih-alih memberikan kejujuran yang aku harapkan, ia justru memalingkan wajah dan berjalan menuju lemari pakaian dengan langkah yang kaku. Itu urusan pekerjaan, Arini. Jangan terlalu dramatis, seolah aku baru saja merampok bank. Ketusnya tanpa sedikit pun menoleh padaku. Dramatis? Kata itu menusuk jantungku lebih dalam daripada pengkhianatan finansial itu sendiri. Bagaimana mungkin seorang ibu disebut dramatis ketika uang untuk masa depan anaknya lenyap dalam sekejap tanpa penjelasan? Aku berdiri mematung di sisi tempat tidur, memerhatikan punggung suamiku yang kini terasa seperti orang asing yang baru saja masuk ke rumahku tanpa izin. Malam itu, kami tidur dalam keheningan yang menyesakkan. Adit membelakangiku, sementara aku terjaga dengan air mata yang membasahi bantal porselen kami. Pukul 2 dini hari, ketika dengkur halusnya terdengar, aku bangkit dengan perlahan. Rasa penasaranku telah berubah menjadi api yang membakar logika. Aku harus tahu siapa pemilik nomor yang mengirim pesan itu. Aku menyelinap ke ruang kerja Adit, tempat ia biasa menyimpan dokumen-dokumen lama. Di sana, di dalam sebuah kotak sepatu tua yang tersembunyi di balik tumpukan buku laporan tahunan, aku menemukan sesuatu yang membuat duniaku benar-benar runtuh. Sebuah buku tabungan lama atas nama Adit yang tidak pernah aku ketahui keberadaannya selama 10 tahun kami menikah. Di dalamnya tercatat aliran dana rutin setiap bulan selama 3 tahun terakhir. Nama penerimanya selalu sama, Maya. Nama yang selama ini kukira hanya tinggal sejarah di masa lalu Adit sebelum ia mengenalku. Namun, yang lebih mengejutkan adalah lampiran selembar foto kecil yang terjatuh dari selipan buku itu. Foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun yang memiliki sorot mata dan bentuk hidung yang sangat identik dengan suamiku. Tanganku membekap mulut agar isak tangisku tidak pecah dan membangunkan seluruh isi rumah. Di balik kebahagiaan semu yang aku banggakan di hadapan teman-temanku, ternyata ada kehidupan lain yang dibiayai Adit dengan keringat dan air mataku. Aku terduduk di lantai yang dingin, menyadari bahwa musuhku bukan hanya kekurangan uang, melainkan masa lalu yang dayam-dayam sedang merebut masa depanku. Genggamanku pada foto anak kecil itu menguat hingga kertasnya sedikit tertekuk, seolah aku sedang meremas jantungku sendiri yang kini hancur berkeping-keping. Pagi harinya, aku tidak bertanya. Aku memilih untuk memakai topeng istri yang patuh, meski jiwaku sedang berteriak meminta keadilan. Aku menyiapkan sarapan dengan tangan yang masih sedikit gemetar, memerhatikan Adit yang makan dengan lahap, seolah tidak ada dosa yang ia simpan di balik saku kemejanya. Mas, aku butuh uang 5 juta rupiah pagi ini untuk membayar uang gedung sekolah putri kita. Ucapku datar, mencoba menguji sejauh mana ia akan berbohong. Adit tersedak kopinya. Ia meletakkan cangkir itu dengan denting yang keras di atas meja. Arini, bukankah aku sudah bilang dana talangan kantor sedang macet? Pakai saja dulu uang simpanan daruratmu. Jangan egois. Perusahaan sedang sulit. Egois. Kata itu keluar dari mulut pria yang baru saja mengirim 10 juta rupiah kepada wanita lain. Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyembunyikan badai besar di dalamnya. Aku membiarkannya pergi bekerja. Namun saat mobilnya keluar dari pagar, aku segera meraih kunci mobilku sendiri. Aku tidak pergi ke pasar atau ke bank. Aku menuju sebuah alamat yang tertulis di balik foto tua yang kutemukan semalam. Sebuah kompleks perumahan sederhana di pinggiran kota yang jauh dari kemewahan rumah kami. Di sana,
di depan sebuah rumah bernomor 27. Aku melihat pemandangan yang membuat napas di dadaku seakan terhenti secara paksa. Seorang wanita cantik, Maya, sedang melambaikan tangan dengan penuh kasih sayang. Namun bukan lambaian itu yang menghancurkanku. Di sampingnya berdiri seorang pria yang sangat aku kenali, pria yang seharusnya sedang berada di rapat penting kantornya. Adit sedang menggendong anak laki-laki di foto itu, tertawa lepas, seolah ia sedang berada di rumahnya yang sebenarnya. Pemandangan itu bagaikan sembilu yang menyayat tepat di ulu hatiku, membuat napas yang kuhirup terasa seperti api yang membakar paru-paru. Aku mencengkeram kemudi mobil dengan kuku yang memutih, berusaha menahan diri agar tidak keluar dan meneriaki mereka di tengah jalan yang sepi itu. Aku menyaksikan bagaimana Adit menurunkan anak itu, mengusap kepalanya dengan penuh kasih, lalu menyerahkan sebuah kantong belanjaan besar berisi mainan mahal kepada Maya. Mainan yang bahkan putri kandung kami, yang sedang menunggu uang sekolahnya dibayar, tidak pernah berani memintanya. Karena tahu ayahnya sedang berhemat. Jadi, ini alasan dana talangan kantor itu, Mas? Bisikku lirih. Di dalam mobil yang tertutup rapat, air mata mulai mengalir deras membasahi pipiku. Aku melihat Maya menyandarkan kepalanya di bahu Adit dengan sangat akrab. Sebuah gestur yang hanya dilakukan oleh pasangan yang sudah lama hidup bersama. Mereka tampak seperti keluarga kecil yang bahagia, jauh dari ketegangan yang selalu Adit bawa ke rumah kami belakangan ini. Kebohongan 10 tahun ini bukan hanya soal uang, tapi soal seluruh hidup yang ia bagi menjadi dua bagian yang tidak adil. Tiba-tiba, ponselku bergetar di kursi penumpang. Sebuah pesan singkat masuk dari ibu mertuaku, menanyakan apakah aku sudah mengirimkan uang bulanan untuk pengobatan rutinnya. Aku memejamkan mata, merasakan beban yang teramat berat menghimpit pundakku. Di satu sisi, ada kewajiban keluarga yang harus kupenuhi. Di sisi lain, suamiku sedang menghamburkan masa depan kami untuk wanita yang seharusnya sudah menjadi bagian dari sejarah. Saat Adit mulai masuk kembali ke mobilnya untuk berangkat ke kantor atau setidaknya ke tempat yang ia sebut kantor aku, segera memutar balik mobilku dengan terburu-buru. Aku tidak boleh ketahuan sekarang. Aku butuh rencana yang lebih matang daripada sekadar amarah yang meluap-luap. Namun, saat aku sampai di rumah, sebuah kejutan lain menantiku di depan pintu pagar. Seorang pria berseragam bank berdiri di sana, memegang dokumen penyitaan rumah karena cicilan yang sudah menunggak selama 3 bulan. Berturut-turut, dunianya serasa berputar, dan bumi yang kupijak seolah runtuh seketika. 3 bulan. Bagaimana mungkin? Sedangkan setiap bulan, aku selalu menyerahkan uang cicilan itu secara tunai kepada Adit, agar ia yang menyetorkannya ke bank. Maaf, Pak. Sepertinya ada kesalahan. Suami saya selalu membayar tepat waktu, ujarku dengan suara yang bergetar hebat, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga diri di depan orang asing itu. Petugas itu menggeleng pelan sambil menyodorkan lembaran kertas yang mencantumkan rincian tunggakan. Kami sudah mengirimkan surat peringatan pertama dan kedua, Ibu Arini. Namun tidak ada respons. Jika dalam 7 hari ke depan tidak ada pelunasan, kami terpaksa memasang papan penyitaan. Aku menerima dokumen itu dengan tangan yang kaku. Setelah petugas itu pergi, aku merosot di balik pintu pagar. Kenyataan menghantamku tanpa ampun. Adit tidak hanya memberikan uang bulanan kami kepada Maya, tapi dia juga telah mencuri uang atap yang melindungi kepala putri kami. Dia membiarkan kami terancam menjadi gelandangan demi memberikan kemewahan pada kehidupan rahasianya. Amarah yang semula membara, kini berubah menjadi dingin yang mematikan. Aku masuk ke dalam rumah, melihat foto pernikahan kami yang terpajang besar di ruang tamu. Senyum Adit di sana tampak begitu palsu, begitu licik. Aku menyadari bahwa jika aku hanya menangis, aku akan kehilangan segalanya. Aku harus bertindak sebelum 7 hari itu berakhir.
Pukul 17:30. Adit pulang dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Ia meletakkan tas kerjanya dan mengecup keningku seperti biasa. Namun kali ini, sentuhannya terasa seperti sengatan serangga yang menjijikan. "Arini, kok wajahmu pucat? Belum makan?" tanyanya tanpa dosa. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari sisa kejujuran di matanya. "Tadi ada tamu dari bank, Mas. Katanya, mereka rindu padamu. Karena 3 bulan ini, kamu tidak menyapa mereka dengan uang cicilan rumah kita. Kamu punya penjelasan yang logis sebelum aku kehilangan kesabaranku?" Pertanyaanku menggantung di udara, menciptakan keheningan yang mencekam di ruang tamu yang biasanya hangat itu. Adit tertegun. Raut wajahnya berubah dari lelah menjadi pucat pasi. Namun hanya dalam hitungan detik, ia kembali memasang topeng ketenangannya yang palsu. "Arini, dengarkan aku dulu. Perusahaan sedang melakukan audit besar-besaran, dan sebagian bonus yang seharusnya untuk cicilan itu tertahan sementara," jawabnya dengan nada suara yang dibuat sioluala. Dia adalah korban keadaan. Aku tertawa, sebuah tawa getir yang belum pernah kudengar keluar dari tenggorokanku sendiri. "Audit atau uang itu sedang asyik bermain di tangan Maya dan anak laki-laki yang kamu gendong tadi siang di rumah nomor 27? Mendengar nama itu, pertahanan Adit runtuh seketika. Matanya membelalak. Dan untuk pertama kalinya, dalam 10 tahun pernikahan kami, aku melihat kilat kemarahan yang nyata di wajahnya. Ia tidak lagi mencoba membujuk, melainkan berdiri tegak dengan sikap mengancam yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Kamu membuntutiku. Sejak kapan kamu menjadi mata-mata yang tidak punya harga diri seperti ini?" "Arini," teriaknya, mencoba membalikkan keadaan agar aku yang merasa bersalah. "Harga diri?" balasku dengan suara yang meninggi namun tetap terkendali. "Harga diriku hilang saat aku tahu suamiku membiarkan anak kandungnya terancam kehilangan tempat tinggal demi menghidupi masa lalunya. Aku memberimu waktu 24 jam untuk melunasi tunggakan itu, atau aku sendiri yang akan mendatangi kantormu dan mengungkap semua kebohonganmu di depan atasanmu." Adit mendengus remeh. Ia melangkah mendekat dan membisikkan sesuatu yang membuat nyaliku nyaris menciut. "Silakan saja. Tapi ingat, jika aku kehilangan pekerjaan, kita semua akan hancur, termasuk putri kesayanganmu. Jangan egois hanya karena rasa cemburu butamu." Ia berlalu pergi meninggalkanku yang mematung di tengah ruangan. Aku menyadari bahwa rintangan pertamaku bukan hanya Maya, melainkan kesombongan Adit yang merasa ia memegang kendali atas nasibku. Namun, ia salah satu hal, seorang ibu yang sedang melindungi. Sarang anaknya adalah lawan yang paling berbahaya yang pernah ia hadapi. Aku tidak akan membiarkan dinding rumah ini runtuh hanya karena kebohongan yang ia pupuk selama bertahun-tahun. Malam itu, saat Adit mengunci diri di ruang kerja dengan alasan menyelesaikan laporan, aku duduk di pojok dapur yang gelap. Pikiranku berputar cepat, mencari celah di mana aku bisa memukul balik tanpa harus menghancurkan masa depan putriku secara total. Aku teringat pada satu nama, Pak Baskoro, mantan atasan Adit yang sudah pensiun dan sangat menghormati mendiang ayahku. Pagi harinya, aku tidak menunggu Adit bangun. Aku meninggalkan catatan singkat di meja makan bahwa aku pergi ke sekolah anak kami. Padahal, tujuanku adalah sebuah firma hukum kecil milik sahabat lamaku, pengacara yang paling jujur yang pernah ku kenal. Aku butuh bukti otentik bahwa uang cicilan rumah itu tidak benar-benar raib karena audit kantor, melainkan sengaja dialihkan. "Arini, ini lebih rumit dari sekadar uang belanja," ujar sahabatku setelah memeriksa beberapa mutasi rekening yang sempat kupotret dayam-dayum dari ponsel Adit semalam. "Lihat ini, ada pola pengiriman yang tetap setiap tanggal 15, dan nilainya selalu naik setiap kali anak laki-laki itu bertambah usia." Dadaku sesak. Jadi,
bukan hanya 3 bulan terakhir, tapi sudah bertahan-tahan ia membangun kerajaan kecil yang lain dengan fondasi yang dicuri dari rumah kami. Rintangan berat pertama muncul ketika aku menyadari bahwa Adit telah memindahkan sebagian besar aset atas nama ibunya, mertuaku sendiri, agar tidak bisa kusentuh jika terjadi perceraian. Aku keluar dari kantor hukum itu dengan kepala yang berdenyut kencang. Di depan gedung, sebuah mobil sedan hitam yang sangat kukenali berhenti tepat di sampingku. Kaca jendela terbuka perlahan, menampakkan wajah Maya yang tersenyum sinis dengan kacamata hitam bertengger di hidungnya. "Berhenti mengejar apa yang sudah bukan milikmu, Arini," ucapnya dengan nada yang sangat tenang, namun menghina. "Adit tidak bersamamu karena cinta, dia bersamamu hanya karena rasa kasihan. Jangan buat dirimu semakin memalukan dengan mengemis harta yang bahkan bukan atas namamu." Ucapan Maya itu menggantung di udara seperti racun yang mematikan. Namun aku hanya menatapnya dengan dagu terangkat, menolak untuk menunjukkan serpihan kehancuran di mataku. Aku membiarkan mobilnya melesat pergi, lalu segera memacu kendaraanku menuju rumah ibu mertuaku, Ibu Salma. Selama ini, aku menganggapnya sebagai ibu kedua. Aku yang merawatnya saat ia sakit, aku yang memastikan setiap obatnya tidak pernah terlambat, dan aku yang selalu mendengarkan keluh kesahnya. Aku butuh perlindungan, atau setidaknya aku butuh kejujuran darinya. Namun, suasana di rumah besar itu terasa mencekam saat aku melangkah masuk. Ibu Salma duduk di kursi goyangnya, memegang tas tangan bermerek yang aku tahu harganya setara dengan 3 bulan uang sekolah putriku. "Ibu, apa ibu tahu apa yang dilakukan Adit di belakangku?" tanyaku tanpa basa-basi. Suaranya parau, karena menahan beban yang teramat sangat. Ibu Salma tidak terkejut. Ia hanya menghela napas pelan, seolah pertanyaanku hanyalah gangguan kecil di sore harinya yang tenang. "Arini, laki-laki itu seperti burung. Kadang dia butuh dahan lain untuk hinggap jika dahan utamanya terlalu menuntut. Lagi pula, anak laki-laki itu, dia adalah penerus nama keluarga kami. Sesuatu yang belum bisa kamu berikan." Duniaku serasa berhenti berputar. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Adit sendiri. Ternyata selama ini, aku hidup di tengah sekumpulan serigala yang mengenakan bulu domba. Ibu mertuaku bukan hanya tahu, dia adalah benteng yang melindungi kebohongan putranya. Jadi, ibu merestui Adit mengambil uang masa depan cucu perempuan ibu demi anak itu. Suaraku meninggi, tidak lagi mampu membendung amarah. "Jangan lancang, Arini. Semua aset yang Adit pindahkan atas namaku adalah hakku sebagai ibunya. Jika kamu berbakti, kamu tidak akan meributkan masalah uang," balasnya tajam. Aku melangkah mundur, merasa mual berada di dalam rumah yang penuh dengan kemunafikan itu. Aku sadar sekarang, aku benar-benar sendirian. Tidak ada dukungan dari suami maupun dari keluarga besarnya. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, aku melihat sebuah map coklat di atas meja tamu, bertuliskan perjanjian hibah. Tampaknya mereka sedang bersiap untuk memindahkan sisa aset terakhir kami, agar aku benar-benar tidak memiliki apa-apa saat mereka mendepakku nanti. Aku memandangi map coklat itu dengan jantung yang berdegup kencang, menyadari bahwa jika dokumen itu ditandatangani, aku dan putriku akan benar-benar kehilangan pegangan hidup. Aku harus bergerak lebih cepat daripada kelicikan mereka. Tanpa suara, aku merogoh ponselku dan mengambil foto setiap lembar dokumen di dalam map tersebut saat Ibu Salma sedang sibuk menerima telepon di ruang tengah. Tanganku gemetar, namun pikiranku tetap tajam. Dokumen ini adalah bukti konkret adanya upaya penggelapan aset dalam perkawinan. Tujuanku sekarang jelas. Aku harus memblokir semua akses rekening dan aset yang masih tersisa sebelum tanda tangan itu mendarat di atas meterai. Aku segera meninggalkan rumah itu sebelum Ibu Salma menyadari kehadiranku yang membawa oleh-oleh informasi yang sangat berharga.
Namun, rintangan berat kembali datang saat aku tiba di bank. Pihak bank menyatakan bahwa Adit telah mengubah status rekening bersama menjadi rekening tunggal atas namanya sejak 1 bulan yang lalu. Aku terenyak di kursi nasabah, merasa seolah seluruh pintu keluar telah dikunci dari luar. Adit benar-benar telah merencanakan pemiskinanku dengan sangat rapi. Ibu Arini, ada satu hal yang mungkin ibu lewatkan. Bisik seorang petugas bank yang ternyata adalah teman sekolah lamaku. Ia menatapku dengan tatapan prihatin. Adit lupa bahwa asuransi pendidikan putri kalian masih menggunakan namamu sebagai pemegang polis utama. Nilainya cukup besar untuk melunasi tunggakan rumah. Tapi, jika ibu mencairkannya sekarang, masa depan kuliah putri ibu akan terancam. Aku terdiam 1000 bahasa. Ini adalah pilihan yang sangat sulit. Mengambil uang masa depan anakku demi menyelamatkan atap di atas kepala kami, atau membiarkan rumah ini disita sambil berharap ada keajaiban lain. Saat aku sedang bimbang, ponselku berdering. Itu adalah pesan dari Adit. Aku sudah memindahkan semua barangmu ke gudang. Jangan pulang ke rumah malam ini jika kamu masih ingin meributkan soal harta. Keangkuhan Adit menjadi bahan bakar terakhir bagiku. Aku menghapus air mataku dan menatap temanku dengan yakin. Aku tidak akan mencairkan asuransi itu. Aku punya cara lain untuk membuat Adit mengembalikan setiap rupiah yang dia curi. Aku melangkah keluar dari bank dengan kepala tegak. Meskipun sebenarnya hatiku hancur berkeping-keping. Rencanaku adalah mendatangi kantor pusat Adit dan melaporkan penyalahgunaan dana talangan yang sempat ia sebutkan. Berharap tekanan dari perusahaan akan membuatnya mengembalikan uang rumah kami. Namun, sesampainya di sana, kenyataan pahit kembali menghantamku tepat di wajah. Aku tidak diperbolehkan masuk ke ruang direksi. Sekretaris Adit menatapku dengan tatapan merendahkan, seolah aku adalah pengganggu yang tidak diinginkan. Maaf, Ibu Arini. Pak Adit sudah mengajukan cuti panjang mulai hari ini, ucap sekretaris itu dengan suara datar. Dan mengenai dana talangan yang ibu maksud, perusahaan tidak pernah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Semua pengeluaran kantor terekam secara transparan. Aku tersentak. Jadi, selama ini Adit tidak hanya membohongiku, tapi dia juga telah menyiapkan alibi yang sempurna di kantornya. Usahaku untuk menekan Adit melalui jalur profesional gagal total. Dia sudah 1 langkah di depanku, menghapus semua jejak yang bisa kugunakan untuk menjatuhkannya dengan sisa tenaga yang ada. Aku pergi ke rumah kami, berharap bisa mengambil beberapa dokumen penting lainnya. Namun, gembok pagar telah diganti. Papan kuning bertuliskan, rumah ini dalam pengawasan bank sudah terpampang nyata di depan gerbang. Adit benar-benar membiarkan rumah ini disita lebih cepat dari perkiraanku. Dan dia telah membawa putri kami pergi entah kemana. Aku terduduk di trotoar depan rumah yang dulu kubangun dengan penuh cinta. Hujan mulai turun, membasahi wajahku yang kusam. Aku kehilangan akses keuangan. Aku kehilangan tempat tinggal. Dan sekarang, aku kehilangan putriku. Semua usahaku gagal total, dan aku berada di titik terendah dalam hidupku. Hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa, sebuah pilihan yang sangat sulit dan sangat berisiko. Aku harus menemui Maya dan menghadapi wanita itu di sarangnya. Aku harus mempertaruhkan sisa harga diriku untuk memohon informasi tentang keberadaan putriku. Meski itu berarti, aku harus berlutut di depan wanita yang telah menghancurkan hidupku. Dengan pakaian yang masih lembab oleh sisa hujan, aku memacu mobil tuaku menuju rumah nomor 27 dengan pandangan yang kabur oleh air mata dan amarah. Sesampainya di sana, aku melihat mobil Adit terparkir di halaman. Aku tidak mengetuk pintu. Aku menggedornya dengan sisa tenaga yang kumiliki. Saat pintu terbuka, bukan Adit yang muncul, melainkan Maya yang mengenakan kimono sutra mewah yang aku tahu pasti dibeli menggunakan uang cicilan rumahku. Di mana putriku?
Suaraku parau, nyaris habis. Maya tersenyum tipis. Sebuah senyuman kemenangan yang sangat memuakan. Dia sedang tidur di dalam bersama kakaknya. Adit merasa anak itu butuh lingkungan yang lebih stabil daripada ibu yang sedang kehilangan akal sehat sepertimu, Arini. Aku merasa dunia di sekelilingku bergoyang. Kakaknya, kamu tidak berhak menyebut anakmu sebagai kakaknya. Kembalikan dia padaku. Saat aku mencoba merangsek masuk, Adit muncul dari balik bayangan ruang tamu. Wajahnya keras dan dingin. Ia memegang selembar kertas yang membuat jantungku seolah dicabut paksa dari rongganya. Itu adalah draft surat gugatan cerai sekaligus hak asuh anak yang menyatakan bahwa aku tidak stabil secara finansial dan mental untuk membesarkan putri kami. Pilihannya sederhana, Arini. Ucap Adit dengan nada yang sangat tenang, seolah ia sedang membicarakan bisnis. Tanda tangani surat cerai ini. Lepaskan kelaimu atas rumah dan semua aset yang sudah atas nama ibuku. Maka aku akan mengizinkanmu melihat putri kita 2 kali sebulan. Jika tidak, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bertemu dengannya lagi sampai dia cukup dewasa untuk membencimu. Ini adalah pilihan paling sulit yang harus kuambil. Menyerahkan seluruh harta dan harga diriku demi sedikit waktu dengan putriku, atau menolak dan berisiko kehilangan dia selamanya di tangan pria yang telah mengkhianatiku. Aku menatap mata Adit, mencari sedikit saja rasa kasih yang pernah ada, namun yang kutemukan hanyalah kegelapan yang asing. Aku memegang pena yang ia sodorkan, tanganku bergetar hebat di atas kertas yang akan menentukan sisa hidupku. Ujung pena itu sudah menyentuh permukaan kertas, hampir saja meninggalkan noda tinta yang permanen, sebelum tiba-tiba sebuah suara kecil dari arah tangga menghentikan segalanya. Ibu, kenapa ibu menangis? Itu suara putriku. Ia berdiri di sana dengan boneka kesayangannya, menatapku dengan mata bulat yang penuh kebingungan. Melihat wajah polos itu, sesuatu di dalam diriku yang sempat hancur mendadak menyatu kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Jika aku menandatangani surat ini sekarang, aku bukan sedang menyelamatkannya. Aku sedang mengajarkannya untuk menyerah pada penindasan. Aku meletakkan pena itu dengan hentakan keras ke atas meja. Aku tidak akan menandatangani apapun, Adit. Tidak hari ini. Tidak selamanya. Adit tertawa meremehkan. Sementara Maya melipat tangan di dada dengan tatapan menghina. Kamu pikir kamu punya pilihan? Kamu tidak punya uang, tidak punya rumah, dan sebentar lagi kamu tidak akan punya nama baik setelah aku menyebarkan berita bahwa kamu menelantarkan anakmu demi mengejar harta. Mungkin aku tidak punya uangmu, balasku sambil berdiri tegak, menatap mereka berdua bergantian. Tapi aku punya sesuatu yang kalian lupakan. Aku punya rekaman percakapan Ibu Salma sore tadi yang mengakui bahwa semua perpindahan aset ini adalah skenario untuk menyingkirkanku. Dan aku juga punya saksi kunci yang kalian remehkan. Aku teringat pada mantan asisten rumah tangga Maya yang pernah menghubungiku setahun lalu, mencoba memperingatkanku tentang hubungan gelap yang terus berlanjut ini. Namun saat itu, aku terlalu percaya pada Adit untuk mendengarkannya. Sekarang, aku tahu di mana harus mencarinya. Keluar dari rumah ini, Arini, sebelum aku memanggil keamanan. Bentak Adit, wajahnya mulai menunjukkan kepanikan yang coba ia sembunyikan. Aku berjalan menuju putriku, memeluknya erat sejenak, dan membisikkan bahwa semua akan baik-baik saja. Aku melangkah keluar dari rumah itu, tanpa membawa satupun harta benda. Hanya membawa keberanian yang baru saja bangkit. Ini adalah pilihan tersulitku. Meninggalkan putriku sementara di sana, agar aku bisa membangun benteng pertahanan yang lebih kuat, untuk menjemputnya kembali secara legal dan bermartabat. Aku akan kembali, bukan sebagai peminta-minta, tapi sebagai badai yang akan merobohkan istana kebohongan mereka. Langkahku mantap meninggalkan pelataran. Rumah nomor 27.
Meski raungan tangis putriku di balik jendela lantai 2 serasa mencabik-cabik jantungku menjadi serpihan kecil. Malam itu, aku tidak tidur di hotel atau apartemen mewah. Aku menginap di sebuah kamar kontrakan sempit milik Biina, mantan asisten rumah tangga Maya yang dulu pernah mencoba memperingatkanku. Di ruangan pengap berukuran 3 kali 3 meter itu, aku mulai merajut jaring-jaring keadilan. Ibu, Arini, saya punya bukti yang lebih kuat dari sekadar cerita, bisik Biina sambil menyodorkan sebuah buku catatan kusam dan sebuah kartu memori kecil. Dulu, sebelum saya diberhentikan tanpa pesangon, saya sempat menyimpan salinan akta kelahiran anak itu. Di sana tertulis jelas siapa ayahnya dan tanggal kelahirannya, membuktikan bahwa Pak Adit sudah menduakan ibu bahkan sebelum kalian merayakan ulang tahun pernikahan yang kedua. Tanganku gemetar saat memasukkan kartu memori itu ke dalam laptop pinjaman. Isinya bukan hanya foto, tapi rekaman video pendek saat Adit merayakan ulang tahun. Maya dengan perhiasan yang dia klaim sebagai bonus prestasi dari kantornya tahun lalu. Namun, rintangan berat kembali datang saat sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor kantor Adit. Dia telah melakukan langkah terakhir yang paling licik. Adit melaporkanku ke pihak kepolisian atas tuduhan pencurian dokumen, perusahaan dan pencemaran nama baik. Dia menggunakan koneksi dan sisa pengaruhnya untuk membuatku terlihat seperti istri yang kehilangan akal dan berbahaya bagi keselamatan anak. Kini aku terpojok di dinding terakhir. Jika aku melangkah ke kantor polisi untuk melaporkannya, aku bisa langsung ditahan karena laporan palsunya sudah masuk terlebih dahulu. Namun, jika aku diam, dia akan membawa putriku pergi ke luar negeri rencana rahasia yang baru saja ku dengar dari informasi Biina. Aku hanya punya satu pilihan tersisa. Aku harus menyelinap ke acara gala perusahaan besok malam, tempat Adit akan menerima penghargaan sebagai karyawan teladan dan membongkar semuanya di depan para pemegang saham terbesar. Ini adalah perjudian terakhir antara aku memulihkan nama baikku atau aku berakhir di balik jeruji besi. Dengan bantuan Biina yang meminjamkan setelan kebaya lama, namun masih tampak anggun, aku memoles wajahku yang lelah dengan riasan yang berani, menyembunyikan mata sembabku di balik kepercayaan diri yang kupaksakan. Malam gala itu berlangsung di sebuah hotel berbintang 5 yang megah. Aku berjalan melewati barisan petugas keamanan dengan jantung yang berdegup kencang, seolah-olah setiap pasang mata tahu bahwa aku adalah istri bermasalah yang sedang dicari polisi. Namun, keberuntungan berpihak padaku. Kerumunan tamu yang begitu banyak membuat kehadiranku tidak langsung tertangkap oleh radar Adit di atas panggung utama. Adit berdiri dengan senyum lebar, menggandeng Ibu Salma yang tampak angkuh dengan perhiasan barunya. Mereka sedang bersiap menerima plakat penghargaan atas integritas dan dedikasi Adit kepada perusahaan. Saat pembawa acara mulai memanggil nama suamiku, aku melangkah maju ke arah operator layar proyektor di sudut ruangan. Maaf, Pak Adit meminta saya mengganti slide presentasi ini dengan video ucapan dari keluarganya, bisikku pada petugas operator dengan nada yang sangat meyakinkan. Petugas itu mengangguk tanpa curiga. Saat lampu meredup dan musik dramatis mulai mengalun, layar raksasa di belakang Adit tidak menampilkan pencapaian kerjanya. Sebaliknya, video dari kartu memori Biina mulai berputar menampilkan kemesraan Adit dengan Maya di rumah rahasia mereka, lengkap dengan bukti transfer uang sekolah yang seharusnya untuk putri kami, namun dialihkan ke anak rahasianya. Suasana ruangan yang tadinya penuh tepuk tangan mendadak senyap sebelum berubah menjadi bisikan-bisikan tajam yang memenuhi udara. Adit mematung, wajahnya berubah pucat seperti mayat saat melihat rahasia. Tergelapnya terpampang nyata di depan jajaran direksi dan rekan bisnisnya. Apa-apaan ini? Matikan! Matikan! Teriak Adit dengan suara parau. Namun sudah terlambat.
Aku melangkah ke tengah sorotan lampu, menatapnya langsung di depan ratusan orang. Integritas bukan hanya soal apa yang kamu kerjakan di kantor, Adit, tapi bagaimana kamu menjaga amanah di dalam rumahmu sendiri. Aku di sini bukan untuk merusak acaramu, tapi untuk menjemput kembali hak putriku yang sudah kamu curi. Malam itu, di hadapan hukum sosial yang paling kejam, kebohongan Adit runtuh sepenuhnya. Direktur utama perusahaan yang sangat menjunjung tinggi etika langsung memanggil keamanan, bukan untuk mengusirku, melainkan untuk membawa Adit keluar dari ruangan demi memberikan penjelasan atas dugaan penggelapan dana yang kini mulai tercium aromanya. Di tengah kekacauan itu, Ibu Salma mencoba melarikan diri dari kerumunan. Namun langkahnya terhenti saat aku berdiri tepat di depannya dengan tatapan yang kini jauh lebih tajam dari sebelumnya. Aset yang ibu banggakan itu bukan milik ibu, bisikku dingin di tengah riuh rendah suara tamu undangan. Dan hukum akan membuktikannya malam ini. Kemenangan moral di malam gala itu hanyalah awal. Keesokan harinya, dengan bantuan pengacara dari firma hukum sahabatku, aku segera mengajukan permohonan sita jaminan atas semua aset yang telah dialihkan secara tidak sah. Berkat bukti rekaman pengakuan Ibu Salma dan dokumen yang sempat kufoto, pengadilan memberikan perlindungan darurat. Rumah kami yang tadinya terancam disita bank, kini berada di bawah status sengketa yang membekukan langkah Adit untuk menjualnya. Perjuangan terberatku adalah menjemput putriku dari rumah Maya. Kali ini, aku datang tidak lagi sendiri. Aku datang bersama petugas dari Dinas Perlindungan Anak dan pihak kepolisian. Saat kami tiba, Maya mencoba menghalangi jalan. Namun keberaniannya menciut saat melihat surat resmi dari pengadilan yang menyatakan bahwa aku adalah pemegang hak asuh. Sementara yang sah, ibu. Putriku berlari keluar dari rumah itu, menabrak pelukanku dengan tangis yang pecah. Aku mendekapnya erat, mencium keningnya berkali-kali, dan berjanji dalam hati bahwa ini adalah terakhir kalinya dia merasa takut. Di saat yang sama, Adit yang sudah kehilangan pekerjaannya dan sedang dalam pemeriksaan internal kantor, hanya bisa tertunduk lesu di dalam mobil polisi yang datang menjemputnya untuk dimintai keterangan lebih lanjut soal laporan palsunya terhadapku. Kebahagiaan mulai kembali menyapa saat hakim memutuskan bahwa semua aset yang dipindahkan ke Ibu Salma harus dikembalikan ke dalam harta bersama karena terbukti sebagai upaya pencucian uang dalam rumah tangga Maya yang selama ini bergantung pada aliran dana dari Adit, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa sumber kemewahannya telah kering seketika. Aku berhasil mengamankan rumah kami, tabungan pendidikan putriku, dan yang paling penting, kedamaian jiwaku. Kemenangan ini bukan sekadar tentang angka di atas kertas atau sertifikat rumah yang kembali ke tanganku, melainkan tentang berakhirnya masa di mana aku harus terus-menerus meragukan instingku sendiri. Pagi itu, di ruang sidang yang tenang, hakim membacakan putusan akhir yang menyatakan bahwa seluruh tuntutan pembagian harta dan hak asuh penuh jatuh ke tanganku. Adit duduk di kursi tergugat dengan bahu yang merosot. Tidak ada lagi jejak pria arogan yang dulu mengancam akan membuangku ke jalanan. Di sebelahnya, Ibu Salma tampak menutupi wajahnya dengan syal mahal yang kini terasa seperti beban yang mencekik lehernya sendiri. Keputusan ini adalah bukti bahwa keadilan tidak bisa dibeli dengan kelicikan, ucap pengacaraku sambil menjabat tanganku erat. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan, menghirup udara segar yang terasa jauh lebih ringan. Rintangan terakhir telah kulalui. Adit kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum terkait penggelapan dana perusahaan yang nilainya ternyata mencapai ratusan juta rupiah, dana yang selama ini ia gunakan untuk membiayai kehidupan ganda bersama Maya. Aku kembali ke rumah kami.
Rumah yang dulu hampir saja hilang. Aku mencopot papan penyitaan dari bank dengan tanganku sendiri. Sebuah tindakan simbolis yang menandakan bahwa aku adalah pemilik sah atas hidupku kembali. Aku mulai menata ulang setiap sudut ruangan, membuang semua barang yang mengingatkanku pada pengkhianatan Adit, dan menggantinya dengan warna-warna cerah yang melambangkan harapan. Putriku kini kembali ceria. Ia bisa melanjutkan les biolanya tanpa rasa takut akan kekurangan biaya. Aku juga mulai merintis usaha catering kasel-kaselen dari rumah, memanfaatkan hobi memasakku yang selama ini terpendam demi melayani kebutuhan Adit. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku tidak perlu meminta izin untuk bermimpi. Aku berdiri di beranda, menatap masa depan yang kini sepenuhnya berada dalam kendaliku, menyadari bahwa akhir dari sebuah kebohongan adalah awal dari sebuah kebenaran yang membebaskan. Sinar matahari sore yang kuning keemasan menyentuh permukaan gelas kristal di tanganku, gelas yang dulu kupikir adalah simbol kesempurnaan. Namun kini, aku tahu bahwa gelas yang pernah retak dan diperbaiki dengan ketegasan jauh lebih kuat daripada yang tampak utuh, namun rapuh. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa drama keluarga bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah ujian untuk menyaring siapa yang benar-benar tulus berada di sisiku. Aku teringat pada malam mulam, penuh air mata, saat aku merasa sendirian melawan dunia. Namun, di balik rasa sakit itu, aku menemukan kekuatan yang tidak pernah ku ketahui keberadaannya. Kekuatan seorang wanita yang tidak lagi bisa ditindas oleh janji-janji palsu. Beberapa hari yang lalu, aku mendengar kabar bahwa Adit harus menjalani masa hukuman akibat perbuatannya di kantor. Sementara Ibu Salma terpaksa pindah ke rumah kecil di kota. Asalnya, karena semua aset atas namanya telah ditarik kembali oleh pengadilan. Tidak ada rasa dendam yang tersisa di hatiku. Yang ada hanyalah rasa syukur karena aku berani mengambil langkah untuk berhenti menjadi korban. Aku memanggil putriku untuk masuk ke dalam rumah. Melihatnya berlari dengan tawa lepas tanpa beban. Kejadian ini membuatnya tumbuh menjadi anak yang lebih dewasa dan menghargai kejujuran. Aku menyadari bahwa harta paling berharga yang berhasil kuselamatkan bukanlah rumah megah ini, melainkan karakter dan harga diri yang akan aku wariskan kepadanya kelak. Setiap luka kini telah menjadi bekas yang mengingatkanku untuk selalu waspada, namun tetap memiliki kasih. Aku belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus menyerahkan seluruh nalar dan logika kita. Kepercayaan harus dijaga oleh kedua belah pihak dengan transparansi, bukan dengan kerahasiaan yang dibungkus kata-kata manis. Hari ini, aku tidak lagi melihat diriku sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai seorang pejuang yang berhasil memenangkan kembali kehidupannya dari tangan para manipulator. Namun, penutup dari babak kelam ini baru benar-benar terasa nyata saat aku berdiri di ruang kunjungan lembaga pemasyarakatan, menatap Adit dari balik sekat kaca yang dingin. Ia tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Gurat penyesalan kini terukir jelas di wajahnya yang dulu selalu tampak rapi dan berwibawa. Tidak ada kata-kata makian atau tuntutan harta yang keluar dari mulutnya. Hanya sebuah permohonan maaf yang lirih dan pengakuan bahwa ia telah kehilangan segalanya demi bayang-bayang kebahagiaan semu yang ia bangun bersama. Maya, Arini, kamu benar. Kebohongan tidak pernah memiliki pondasi yang kuat, bisiknya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku hanya mengangguk pelan, memberikan senyuman tulus yang menandakan bahwa aku telah benar-benar memaafkannya, bukan untuk memberinya kesempatan kedua, tapi untuk membebaskan diriku dari beban kebencian. Aku meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang, karena langkahku kini hanya tertuju ke depan, menuju kehidupan di mana kejujuran menjadi fondasi utama dari setiap napas yang kuhirup. Kini,
Setahun telah berlalu sejak badai itu mereda. Usaha cateringku berkembang pesat, dan rumah kami kini dipenuhi dengan suara musik biola putriku yang tak lagi terputus oleh kekhawatiran biaya. Aku sering berbagi kisahku kepada wanita-wanita lain, mengingatkan mereka bahwa keberanian untuk berkata cukup adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan yang baru. Pelajaran terbesar yang aku petik adalah bahwa keluarga bukan hanya tentang ikatan darah atau status di atas buku nikah, melainkan tentang kesetiaan dalam kejujuran dan keberanian untuk saling melindungi, bukan saling mengkhianati. Malam, saat aku memergoki suamiku, memberi uang bulananku kepada mantan istrinya, bukanlah akhir dari duniaku, melainkan awal dari kebangkitanku menjadi wanita yang jauh lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Aku menutup jendela rumahku saat senja mulai tenggelam, menyadari bahwa meski malam akan datang, aku tidak lagi takut pada kegelapan. Aku telah memiliki cahaya di dalam diriku sendiri, cahaya kebenaran yang tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun lagi. Namun, semesta tampaknya ingin memberiku satu ujian penutup, sebuah titik terakhir, untuk memastikan bahwa rantai masa lalu ini benar-benar telah terputus secara permanen. Sore itu, saat aku sedang merapikan taman depan, sebuah mobil tua berhenti di depan pagar. Dari dalamnya keluar Maya. Wajahnya yang dulu angkuh kini kuyu, tanpa riasan mahal yang biasanya ia pamerkan. Ia tidak datang untuk menyerang, melainkan untuk bersimpuh. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop kecil yang gemetar hebat. Arini, suaranya pecah. Adit benar-benar memutus semua akses setelah dia masuk penjara. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk menghidupi anak itu. Aku tahu, aku tidak punya hak untuk meminta ini. Tapi tolong, jangan biarkan anak ini menanggung dosa orang tuanya. Aku menatap anak laki-laki yang duduk di dalam mobil itu. Anak yang dulu fotonya membuat jantungku serasa diremas. Sejenak, amarah lama mencoba membakar dadaku kembali. Namun aku melihat pantulan diriku. Di mata anak itu seorang jiwa tak berdosa yang terjebak dalam pusaran keserakahan orang dewasa. Aku menarik napas panjang, menatap Maya dengan ketegasan yang tenang. Aku tidak akan memberimu uang untuk gaya hidupmu, Maya. Tapi untuk anak itu, aku akan menjamin biaya sekolahnya melalui yayasan, tanpa perlu kamu menyentuh sepeser pun. Bukan karena aku kasihan padamu, tapi karena aku menolak menjadi monster yang sama seperti kalian. Maya menangis, terseduh, menyadari bahwa pengampunanku adalah hukuman yang paling berat bagi harga dirinya. Saat mobilnya menjauh, aku merasa sebuah beban raksasa benar-benar terangkat dari pundakku. Aku telah menang, bukan hanya atas aset dan hukum, tapi menang atas sisi gelap kemanusiaanku sendiri. Malam itu, aku duduk di meja makan bersama putriku. Kami makan dalam keheningan yang damai. Di bawah lampu gantung yang sinarnya stabil, tidak lagi berkedip karena beyang-beyong rahasia. Aku melihat putriku tersenyum, dan di matanya, aku melihat masa depan yang cerah, bebas dari dendam, dan penuh dengan martabat. Cerita pahit tentang pengkhianatan itu kini telah tertutup rapat di dalam lemari sejarah, digantikan oleh lembaran baru yang kutulis dengan tinta keberanian. Selesai. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.